يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saya bawakan sebuah hadis yang sangat terkenal di kalangan ahli hadis dan para pelajar hadis. Karena hadis-hadis itu ada yang dikenal secara umum oleh masyarakat kaum muslimin. Ada yang dikenal hanya di kalangan orang-orang tertentu. Di antaranya hadis ini sering dibicarakan di kalangan para pelajar hadis karena ia berkaitan dengan penulisan hadis. Yang berkaitan secara umum yang menjadi manhaj dan akidah kita, sikap dan cara beragama kita serta keyakinan kita yang besar adalah bahwa Nabi SAW tidak keluar dari beliau melainkan kebenaran di atas kebenaran. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, karena bapak dan anak dua orang sahabat, yaitu Abdullah dan bapaknya yaitu Amr ibnul As. Abdullah bin Amr adalah salah seorang sahabat yang masuk dalam sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Di antara penyebabnya adalah beliau menulis setiap hadis yang disabdakan Nabi SAW. Beliau pandai menulis. Qala, beliau berkata, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku biasa menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keinginanku adalah untuk menghafalnya. Menunjukkan bahwa penulisan hadis telah terjadi pada masa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Atas pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkannya serta beliau mentakrirnya, menyetujuinya. Di antara yang menulis hadis-hadis beliau adalah Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma. Fanahatni Quraisyun. Lalu orang Quraisy, yakni sebagian dari mereka, melarangku. Waqalu, dan mereka berkata kepadaku, ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Patutkah kamu menulis segala sesuatu yang kau mendengarnya dari Rasulullah, mendengarnya
Padahal Rasulullah SAW bashar, seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan marah dan senang. Yani sebagian kadang Abdullah bin Amr bin Al-As kan orang Quraisy, dia ditegur oleh sebagian orang dan mereka mengatakan, apakah patut engkau menulis segala yang engkau dengar dari Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW manusia yang tentunya sebagai manusia dapat berbicara dalam keadaan marah juga dalam keadaan senang. Fa'amsaktu, Abdullah berkata, lalu aku pun berhenti anil kitab, dari menulis. Fazakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang demikian itu, kejadian itu aku terangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Maka beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke mulutnya. Faqala, maka beliau bersabda, uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar dari sini, dari mulut ini, illa haq, melainkan kebenaran. Untuk atau karena lafaz terakhir inilah saya bawakan hadis ini di kitab ini, di kitab Arba'in yang saya tulis, yang berbicara secara khusus mengenai manhaj dan akidah. Manhaj dan akidah kita meyakini, sikap dan cara beragama kita meyakini bahwa tidak keluar dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, melainkan kebenaran di atas kebenaran. Sebagaimana sabda beliau kepada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Sambil beliau berisyarat dengan jari telunjuknya ke mulutnya, yani tidak keluar dari sini. Ini menyetujui firman Allah tadi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan tidaklah ia melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidaklah yang dibicarakannya itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya dan wahyu As-Sunnah. Dan hadis ini juga seperti yang saya terangkan di awal, menjelaskan adanya penulisan hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti keliru sebagian manusia, sebagian orang, sebagian peneliti yang mengatakan bahwa hadis baru ditulis 2 abad setelah Rasulullah SAW wafat, atau pada abad kedua. Ini keliru, terbantah oleh hadis ini yang menjelaskan bahwa penulisan hadis
telah ada pada masa Nabi SAW. Di antaranya oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan yang selain beliau, beberapa sahabat menulis. Bahkan dalam sebagian riwayat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, nahnu naktubu maqala Rasulullah SAW. Kami dengan bentuk jamak, kami berada di sekeliling Rasulullah, naktubu, kami menulis. Bisa dilihat di kitab saya Al-Masail Jilid 1, masalah ke-5 atau ke-4, tentang adanya riwayatul hadis dan penulisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali juga mereka salah paham, tidak bisa membedakan antara penulisan hadis dengan pengumpulan hadis. Penulisan hadis atau sunnah telah terjadi sejak Nabi SAW hidup atas persetujuan beliau. Bahkan atas perintah beliau ini, uktub, tulis. Tulis segala sesuatu yang kau dengar dariku. Walaupun aku manusia, tapi tidak keluar dariku melainkan kebenaran. Sambil beliau berisyarat ke mulutnya. Ini perintah. Perintah dari beliau. Menulislah para sahabat yang mampu menulis saat itu, di antaranya Abdullah bin Amr bin Aus, sehingga ada kitabnya, sahifahnya yang terkenal dengan Sahifah As-Sadiqah, lembaran-lembaran yang benar, dari catatan Abdullah bin Amr bin Aus, dari riwayat hadis beliau. Demikian juga Ali bin Abi Thalib menulis, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Adapun pengumpulan hadis atas perintah pemerintah, resmi dari pemerintah, itu terjadi di akhir abad pertama, memasuki awal abad kedua Hijriyah. Yang memerintahkannya adalah Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Memerintahkan pejabatnya yang memerintahkan ulama, di antara Imam Ibn Shihab atau Imam Az-Zuhri, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini terjadi pendewanan pertama, pengumpulan pertama resmi dari pemerintah. Itu memang di akhir atau di awal abad kedua Hijriyah, di akhir abad pertama dan awal abad kedua Hijriyah. Karena Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Salah tahun 99 dan wafat tahun 101 Hijriah. Berarti perintah itu di sekitar tahun itu. Akhir abad pertama atau awal abad kedua Hijriyah. Itu resmi dari pemerintah untuk mengumpulkan seluruh hadis yang ada, yang telah dicatat oleh para ulama, dicatat oleh sahabat, ditulis oleh tabi'in. Dikumpulkanlah jadi sebuah kitab. Adapun penulisan hadis di lembaran-lembaran terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya, di sini kita bisa membedakannya antara penulisan
dan pengumpulan hadis resmi dari pemerintah. Yang pertama, penulisan hadis sudah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As, uktub tadi. Kemudian perintah Nabi pada Fathu Makkah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka salah seorang yang hadir namanya Abu Syah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditulis khutbahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktubu li Abi Syah," kepada semua sahabat yang mampu menulis. Tuliskanlah khutbahku tadi untuk Abu Syah. Itu perintah dengan bentuk jamak. Tulis hadis beliau yang tadi beliau sabdakan dalam khutbah waktu Fathu Makkah. Itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Adapun jika dikatakan, bukankah ada riwayat dari Imam Muslim, dalam riwayat dari Imam Muslim Nabi SAW melarang menulis kecuali Al-Quran? Dijawab oleh ulama bahwa larangan tersebut telah dimansukh, dihapus, atau larangan tersebut adalah dalam satu mushaf, ditulis Quran juga, sampingnya ditulis hadis, takut bercampur. Kalau terpisah penulisannya tidak mengapa. Ada tafsiran dari beberapa ulama. Ya.